hari itu udah kayak keterpura-puraan itu nggak enak banget di hati saya. Saya sempat dalam hati, bahkan dalam sholat itu saya di selip-selip doa saya sempat ngomong, ya Tuhan, jujur saya dalam kebimbangan apakah Tuhan itu ada. Kalau memang Tuhan itu ada, tolong tunjukin ke saya lewat apapun. Saya pengen tahu Tuhan itu ada atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama asli saya Lucin Fui, tapi setelah memutuskan menjadi mualaf, nama saya menjadi Dedi Ibrahim. Saya lahir dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, tapi besar dan sekolahnya di Ketapang, Kalimantan Barat. Umur saya tahun ini 34 tahun. Kegiatan saat ini saya ojek online. Sebelumnya sih saya sempat kerja di beberapa tempat. Awalnya sablon, datang ke Jakarta kerja sablon beberapa tahun, itu sekitar 8 tahun. Setelah 8 tahun saya keluar kerja tempat lain lagi, bertahan juga 3 tahunan. Akhirnya saya memutuskan menjadi ojek online dari 2006. Dari 2006 saya sempat ngojek sampai 2001, terus saya dapat kerjaan lagi, tawaran kerja, saya kerja, dan 3 minggu sebelumnya saya berhenti karena tempat kerja saya udah dibongkar. Akhirnya saya keluar, sekarang jadi ojek online lagi. Kenapa harus milih Islam? Karena sebelum saya menjadi Islam, saya udah pernah ikut ke gereja, ikut sembahyang di Pekong, vihara. Saya udah mencoba semua, tapi saya di situ nggak menemukan Tuhan, nggak ada rasa di hati yang bikin saya nyaman. Tapi setelah saya memilih Islam, setelah saya benar-benar menekunin Islam, ternyata saya menemukan Allah di situ. Jadi saya memutuskan saya benar-benar memilih Islam sebagai agama saya. Sebenarnya awalnya dari perlakuan yang nggak baik dari lingkungan sekitar, yang akhirnya saya malah bukan terjerumus ya, malah menemukan jalan saya untuk masuk Islam. Kalau saya bilang dari lingkungan, contohnya kayak gini, saya dari kecil saya tinggal di Pontianak, terus memutuskan untuk pindah ke Ketapang dengan ibu dan ketiga saudara saya. Ibu saya single parent, dari saya masih kecil. Akhirnya kami tinggal di Ketapang, berani untuk merantau ke sana dan melanjutkan sekolah di sana. Di situ karena kita tinggal di tempat yang mayoritasnya juga Muslim, akhirnya kita dari satu-satunya keluarga dari keturunan Tionghoa. Seperti kebiasaan kami menyetel musik Mandarin, selalu diperlakukan nggak baik. Rumah selalu dilempar pakai batu, dan listrik kami sering dimatikan. Dan awal itulah setiap hari saya ngalamin hal seperti itu, dikata-katain seperti Cina apalah gitu. Akhirnya di situ saya memutuskan gimana caranya biar saya nggak terus-terusan seperti itu. Tanpa sepengetahuan keluarga, saya coba berbaur sama mereka dengan berpura-pura sebagai
Muslim, mengutarakan niat saya pengen masuk Muslim agar nggak terjadi lagi hal-hal yang tidak mengenakan di keluarga saya. Awalnya seperti itu, dan setelah saya masuk Muslim dengan keterpura-puraan itu, kami jauh dari gangguan seperti itu. Awalnya seperti itu, dan niat saya itu cuma mau menolong keluarga dengan mengorbankan saya tanpa pengetahuan keluarga saya. Waktu itu umur saya masih sekitar 12 tahunan, kelas 5 SD. Dengan keterpura-puraan itu sebenarnya nggak enak juga karena saya mempermainkan agama awalnya. Tapi saya terpaksa. Akhirnya saya menjalani. Ternyata dari situlah keterpura-puraan saya itu saya menemukan Tuhan, Allah. Dari situ saya awalnya meyakinkan diri saya itu banyak hal-hal yang saya alami yang buat hidup saya itu enak setelah saya menjadi Muslim. Akhirnya dari situ saya benar-benar meyakinkan hati saya sebagai Muslim itu setelah saya menjalani itu 1 tahun. 1 tahun setelah itu saya banyak sih rintangannya, cuman ya insya Allah bahkan sampai sekarang saya masih bisa ngelaluinya. Proses buat masuk Islam sih nggak perlu waktu lama ya, tapi meyakinkan diri untuk benar-benar menjadi seorang Muslim itu butuh waktu 1 tahun sih. Saya mualafnya di Masjid Al-Falah, Kalimantan Barat di Ketapang. Itu yang waktu itu si Ustadz Ibrahim dan kakek angkat saya sebagai sekaligus guru saya sih. Jasanya banyak di saya. Namanya kalau di kampung saya masih pakai bahasa Melayu, jadi kami manggilnya Dato. Namanya almarhum Dato Hasan Sitam. Itu orang yang benar-benar berjasa di hidup saya, untuk yang mendorong saya masuk Islam, yang meyakinkan saya kalau Islam itu agama yang benar, dan yang ngajarin saya sholat. Tentang Islam beliau yang ngajarin saya. Saya menjadi seorang mualaf, memutuskan menjadi Islam dari 2003. 2003 berarti udah sekitar belasan tahun sih, udah lumayan lama. Cuman untuk kesempatan belajarnya masih kurang. Mudah-mudahan nanti saya dapat waktu untuk belajar biar bisa lebih lagi mendalami Islam. Ada sertifikatnya, masih ada sampai sekarang saya simpan. Cuma itu yang saya masih bisa saya tahankan. Selebihnya udah nggak ada, kayak akte, ijazah apa sudah hilang semua. Cuma satu-satunya karena menurut saya itu yang paling berharga. Dorongan yang membuat saya meyakini kalau Islam membuat saya benar-benar memilih Islam itu mungkin setelah saya melakukan ngaji, sholat, puasa, dan segala macam, saya ngerasa ada yang beda di saya. Saya ngerasain tenang, saya ngerasain kayak sebelumnya mungkin ada beban-beban atau apa segala macam. Setelah saya Islam, saya ngerasa tenang, saya menemukan jati diri saya. Dan sebenarnya waktu itu saya sempat ceritain ke teman-teman juga, ada beberapa, nggak tahu orang mau anggap itu benar atau enggak. Setelah saya pura-pura menjadi Islam, waktu itu saya agak mendapatkan nggak dapat tindakan yang nggak enak lagi dari dari lingkungan waktu itu.
saya menjalaninya. Ada satu momen saya itu hari itu udah kayak keterpura-puraan itu nggak enak banget di hati saya. Saya sempat dalam hati, bahkan dalam sholat itu saya diselip-selip doa saya sempat ngomong, ya Tuhan, jujur saya dalam kebimbangan, apakah Tuhan itu ada? Kalau memang Tuhan itu ada, tolong tunjukin ke saya lewat apapun. Saya pengen tahu Tuhan itu ada atau enggak. Pengalaman berat, ya pasti semua rata-rata yang statusnya kayak saya pasti ngalamin hal yang sama dari keluarga. Karena menurut mereka pindah keyakinan itu lebih mencoreng nama baik keluarganya. Tapi di sini saya nggak mau terlalu menjelekkan keluarga. Bagaimanapun mereka ada keluarga saya. Bagaimanapun mereka memperlakukan saya, tapi mereka tetap keluarga saya. Lebih ke ini sih, identitas aja. Identitas itu agak susah. Kayak saya, kasusnya nama kita di keluarga, nama saya kan masih nama Cina. Bikin KTP atas masih nama Cina. Tapi setelah nikah, saya nikah menggunakan nama setelah Muslim. Nah itu yang agak sulit sih, karena di KTP kakak menggunakan nama, masih ada nama Tionghoanya, tapi di surat nikah sudah menggunakan nama Muslim. Itu agak berat karena setelah punya anak, mau buat akte dan mengurus surat-surat penting untuk anak itu agak sulit. Bahkan saya aja mau buat KTP itu harus ngeluarin dana yang besar waktu itu. Rintangan terberat juga kalau dari keluarga ya sering sih. Kayak dulu saya setelah mereka tahu, setahun setelah saya masuk Islam, mereka tahu ya dikucilkan, kayak kurang dianggap. Ya saya jujur aja kesulitan untuk belajar agama Islam karena secara sembunyi-sembunyi juga. Tapi saya masih alhamdulillah orang tua saya, ibu saya mendukung. Rintangan mungkin justru lebih dari pihak lain sih, keluarga yang lain, bukan dari ibu saya. Sekarang ibu saya udah nggak ada, mungkin ya udah hidup masing-masing sih, jadi mungkin saya lebih leluasa untuk belajar agama lagi. Pencapaian saya paling nggak besar sih menurut saya, ya adalah kemajuan saya. Ya kalau sholat sih wajib ya, jadi itu yang harus, beberapa ayat, ngaji walaupun masih terbata-bata. Sebenarnya dulu sempat hafal itu banyak, bahkan saya sudah sampai Quran belajarnya. Tapi buat teman-teman, kalau yang mau belajar jangan sampai ditinggal, nanti kasusnya takutnya kayak saya. Karena kalau nggak dilanjut atau ditinggal takutnya lupa seperti saya. Saya juga nyesel. Saya insya Allah jika ada waktu saya pengen belajar biar saya lebih mendalam Islam lagi. Sebelum masuk Islam pandangan saya terhadap Muslim ya karena saya ngerasain diperlakukan nggak baik ya. Menurut saya ya Islam itu rasis, pertama lebih kayak memperlakukan orang kurang baik dulunya. Tapi setelah saya awalnya pura-pura buat nyari aman, tapi setelah saya menjadi Muslim, saya benar-benar tahu kalau Islam itu nggak seperti itu. Islam itu agama yang menurut saya benar-benar agama yang bagus, mengajarkan banyak hal, mau di dunia maupun akhirat. Dan saya percaya kalau Islam itu
benar-benar agama satu-satunya yang bisa menjadi pedoman hidup. Untuk lingkungan, karena kalau untuk keluarga untuk saat ini ya karena udah nggak ada orang tua ya, jadi mungkin lebih ke masing-masing, tapi komunikasi silaturahmi sih masih lah, cuman nggak begitu intens aja, nggak seperti dulu. Mungkin ya mereka ngerasa saya berbeda sama mereka, tapi nggak apa-apa sih, insya Allah saya masih kuat. Kalau untuk dari keluarga, dari lingkungan sih, karena saya setelah saya ngadu nasib di Jakarta, lingkungan baru ya, jadi mereka kurang tahu juga kalau saya itu seorang mualaf, jadi berbaurnya biasa aja seperti muslim-muslim lainnya. Hubungan baik setelah dan sebelum ya lebih eratnya ya sebelum sih, mungkin yang masih satu server lah ibaratnya ngomongnya, ya perlakuan ya seperti keluarga biasa sih, nggak ada apa-apa. Tapi setelah mereka tahu saya memeluk agama Islam, muncul sih agak berbeda, lebih kayak dijauhin, nggak terlalu peduli. Ya saya rasa sih itu semua yang statusnya kayak saya ngalamin sih hal-hal kayak gitu. Hal yang menenangkan tuh hal menenangkan banyak ya, kayak menenangkan diri saya itu, saya mendapat ketenangan, ngerasa seneng. Kalau misalnya saya tenang setelah saya sholat, saya berdoa, saya ngaji, yang saya nggak dapatkan di agama-agama yang pernah saya coba. Untuk Islam mengajari saya semua hal, nggak cuman di dunia, mungkin di akhirat semuanya ada di Quran. Walaupun saya nggak terlalu tahu, tapi saya masih ngikut kajian-kajian di YouTube, belajar lewat teman yang lebih tahu tentang agama Islam. Saya banyak bertanya, karena saya ada rada-rada suka males baca juga, jadi lebih ke kayak nonton video dari teman-teman, kajian ustadz-ustadz yang menurut saya bisa saya jadiin panutan. Kalau untuk belajar di masjid atau tempat lain sih belum pernah ya, karena saya belum percaya diri. Ini karena saya ngerasa saya masih ilmunya masih sedikit, kayak kurang percaya diri aja sih. Tapi di lain sisi saya punya keinginan, pengen, cuman di situasi sih yang belum bisa buat saya ke sana. Tapi insya Allah kalau saya udah benar-benar yakin, saya akan coba ke sana, entah lewat dimanapun. Intinya saya pengen mendalami Islam lebih dari ini. Mungkin kalau untuk niatan ke sana saya itu mau banget, cuman situasi sekarang belum bisa buat saya buat lebih ke sana sih, lebih belajar lagi ya, karena saya masih harus ada tanggungan atau kerjaan yang kewajiban saya yang harus saya lakuin. Walaupun saya nggak menyampingkan belajar agama itu kewajiban juga ya, tapi untuk saat ini kayaknya saya masih belum bisa. Tapi insya Allah dalam waktu dekat saya akan usahain. Kalau diajak, kalau pas waktunya, pasti saya mau. Kalau pesan buat teman-teman yang mualaf tapi masih belum berani buat ngungkapin ke publik ya, kalau status mereka atau ngakuin ke keluarga. Sebenarnya
menurut saya kalau ngaku lebih awal lebih bagus, karena di pengalaman saya setelah saya ngaku, setelah saya ngasih tahu kalau saya itu seorang mualaf, itu malah lega ya, malah lega, jalaninnya juga lebih tenang, nggak ada yang ditutup-tutupin lagi. Justru kalau kita tutup-tutupin kayak nggak berani apa segala macem, malah kesannya kita itu kayak pengen belajar aja takut, dan ketakutan jadinya nggak khusyuk sih untuk belajarnya. Lebih baik jujur, karena menurut saya Allah pasti akan ngasih jalan buat umatnya kalau kita mau jujur, mau berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Untuk teman-teman muslim dari lingkungan ya, mungkin yang udah tahu saya seorang mualaf, lebih bimbing sih, lebih bimbing ya, walaupun nggak secara banyak ya, sedikit, lebih ke kayak dakwah-dakwah kecil atau video-video, potongan video kecil yang bisa berbagi ilmu lah, ibaratnya bagi kami ini yang ilmunya sangat dikit. Karena bagi kayak bagi seorang mualaf yang kayak saya itu yang butuh banget, walaupun sedikit ilmunya sangat bermanfaat, lebih kayak gitu sih ya, daripada untuk hal-hal yang kurang bagus juga. Apalagi di lingkungan saya ojek online, ajarilah kami biar kami menjadi muslim yang lebih baik. Sekian, akhir kata saya ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.